والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الحبيب وحده رحمه الله اتقوا الله واستغفروا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Malam hari yang berbahagia ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa hadir kembali untuk menunaikan salat tarawih berjamaah. Sembari menunggu masuknya waktu salat Isya, kita isi dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan ini, yang kita baca ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Harapan kita dengan najmul salawat, najmul salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yaumul akhir, yaumul mahsyar, kita mendapatkan selamat kepada beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian sederhana untuk menentukan hati kita. Mudah-mudahan dengan dibacakan hadis yang mulia ini, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin menjadi-jadi. Mudah-mudahan dengan dibacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ketawaduan kita juga semakin nampak. Pada kajian yang lalu masih dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usia seorang janin 120 hari di dalam rahim, maka ditiupkan ruhnya, lalu kemudian disampaikan 4 perkara terhadapnya, ditentukan berapa rezekinya, di mana, kapan, berapa besarnya, ya, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mestinya jemaah hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang kaji ini, jangan pernah khawatir dengan rezeki kita. Tugas kita berikhtiar, berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal, yang baik, yang thayyib. Berdoa, lalu kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rezeki kita tidak pernah tertukar kepada orang lain, dan rezeki orang lain juga tidak pernah tertukar kepada kita. Rezeki tidak pernah terlalu cepat datangnya dan tidak pernah terlambat datangnya. Sesuai apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah rezeki kita. Dan mesti kita khawatir, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu malah menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ada nggak yang seperti ini? Ya. Allah berikan dia nikmat, tetapi dengan nikmat itu malah semakin jauh dia dari Allah. Ya. Mestinya dengan nikmat itu, dengan rezeki itu, apapun bentuknya rezekinya, rezeki itu kan tidak cuma minuman, tidak cuma makanan, tidak cuma yang masuk ke dalam perut kita. Apa yang kita pakai itu adalah rezeki kita. Bahkan siapa yang menemani kita, suami itu rezekinya istri, istri itu rezekinya suami, orang tua itu rezekinya anak-anak. Kita ini punya rezeki yang sangat luas. Ya. Alhamdulillah punya tetangga-tetangga yang baik
sempat kita bertetangga orang yang tak tahu menahu dengan agama ini, susah. Ya. Allah menggunakan orang yang baik-baik, itu rezeki ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ditentukan juga ajalnya. Ya, ditentukan ajalnya. Berapa lama hidup di dunia ini ditentukan. Ya. Kapan wafatnya? Maka kalau itu masalahnya, berarti seseorang mati, seseorang wafat bukan karena sakit, tapi ajalnya sampai. Ya. Karena ada saja orang yang tak ada sakit mati juga. Ya. Ada yang sudah lama sakit tak mati. Berarti bukan karena sakitnya, ajalnya sudah sampai. Maka orang kampung awak menyebut tentang kematian itu mumbang jatuh, kalau jatuh jalan raya titian batu. Seperti kelapa, jika Allah takdirkan bunganya gugur dia tidak bisa ditahan. Wow, udah 5 kali bunganya ini, mudah-mudahan jadilah di kelapa. Tapi Allah takdirkan gugur, jatuh. Yang sebesar ini apa namanya? Itu yang mumbang, putih. Kelapa itu, ya, mumbang kan? Baru sebesar ini. Kalau Allah takdirkan jatuh. Ya. Yang kelapa muda, kokoh, kuat, ya. Tidak akan jatuh. Musim vaksin. Itu pula yang dicarinya kan. Sebelum vaksin, minum dulu. Setelah vaksin, minum lagi. Kecil orang tukang karam dia menutup, memang tak itu kecil. Biar laku. Hilang pula kelapa dari peredaran kan. Kayak mana hilangnya berbren, kayak itu pula hilangnya kelapa. Ya. Jatuh dia. Ya. Nggak bisa ditahan. Yang muda saja jatuh, apalagi kelapa yang tua. Tak dijatuhkan pun jatuh sudah. Jatuh sendiri. Jadi begitu sudah ditentukan aja. Ditentukan bahagianya seseorang atau susahnya, ya. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau akan seperti ini. Jika engkau sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu menjadi bahagian daripada pahala yang sangat berlipat kan. Ya. Lalu jemaah hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini disampaikan juga ditentukan seseorang masuk surga ataupun masuk neraka. Ya. Ada yang kelihatannya solehah, tapi di akhir hayatnya salah. Ada yang di awalnya kelihatan salah, tetapi di akhir hayatnya tiba-tiba menjadi soleh. Maka dengan kalimat-kalimat seperti ini mestinya kita takut kepada Allah. Jangan sampai ketentuan akhir hayat kita dalam keadaan su'ul khatimah. Padahal sudah dari awal kita mulai baik-baik, ya, senantiasa berdoa, Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim ajalana bi su'il khatimah. Ya Allah, jadikan akhir hayat ajal kami, pertemuan denganmu adalah pertemuan yang baik, dan jangan jadikan pertemuan yang buruk. Ya. Maka takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu kita sampaikan, mestinya ya akhir hayat kita dalam keadaan sujud kepada Allah, dalam keadaan tilawatil Quran kepada Allah, baca Quran, tiba-tiba ajalnya sampai. Ya, dalam keadaan zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dipanggil oleh Allah, ajalnya sampai. Ya. Inilah keadaan seperti ini. Insya Allah jika diawali dengan baik sampai akhirnya pun insya Allah akan baik. Ya. Jemaah hadirin Allah, kalaupun ada satu-satu, ya, seperti yang kita kisahkan. Preman ini segala macam sudah membunuh orang sampai 100 orang. Tetapi kalau ingin bertaubat, belum sampai bertaubat, baru separuh jalan, ya, mati. Ya.
itu mungkin pengkhususan satu-satu yang kayak ya. Jadi tahu ya, menjadi contoh buat kita untuk bagaimana sebenarnya Allah menerima taubat seseorang kalau orang tersebut mau bertaubat, ya. Begitu Allah sayang. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis-hadis yang mulia. Bagaimana kita mestinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat bagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu merupakan basyirah wa nadhirah, memberi kabar gembira juga sekaligus memberi kabar takut, memberi peringatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis beliau, ya, ini menjadi perhatian buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Barzah bira'in thumma zayin Nadlatan ibn Ubayd al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an umrihi fima afna wa 'an ilmihi fima fa'al wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa wa 'an jismihi fima abadah. Rawahu Tirmizi. Ini menjadi perhatian buat kita supaya menambah rasa takut kita, supaya tidak bermain-main lagi dengan dunia ini. Memang dunia ini permainan, la'ibun walah, ya. Tapi jangan terlena dengan permainan ini, ya, jangan terlena, ya. Memang kata Ibnu Arabi, Bapak Ibnu Allah Subhanahu wa taala, kita ini kadang kayak anak-anak. Ibnu Arabi mengatakan kayak, ya, anak-anak kita itu sebelum dapat mainan, kalau diminta sesuatu kepadanya diturutinya enggak? Dia minta sepeda nih, kalau minta sepeda, ya, sebelum ayah belikan sepeda, sebelum mama belikan sepeda, kamu izin sholat ya. Kira-kira dituruti tidak? Jabat itu mau orang berumur matikan angka-angka, ya. Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, datang orang-orang apa Yunani dibuatnya namanya Avicenna, ya. Ibnu Rus, mereka mengatakan Atirus, ya. Allah sekali jawab tentang ilmu. Minimal ilmu yang sedikit yang kita dapatkan besok harus kita pertanggungjawabkan. Ilmu apa maksud saya? Udah tahu enggak ilmunya sholat? Udah. Sholat berjamaah tahu enggak ilmunya? Tahu. Apa ilmunya? 27 derajat lebih hebat daripada sendiri. Itulah ilmunya. Besok ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kamu sholat berjamaah tidak?" Ilmunya udah tahu. Ini maksudnya. Jadi yang masuk ilmu bermanfaat itu apa? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita lakukan, kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu yang sia-sia, tidak terpergunakan. Sia-sia gitu. Ya. Banyak sekali ilmu. Jadi kalau ilmu-ilmu lain-lain itu yang bisa bermanfaat untuk orang yang kita ajarkan, walaupun bukan ilmu agama, nggak bermanfaat kan? Kalau bermanfaat itu berarti manfaat, kita nyampaikan terus. Kalau bukan ilmu agama kan? Makanya tadi, itu dia. Mestinya semua ilmu itu adalah ilmu agama. Kan Nabi Naidillah datangnya dari Allah. Jadi maka Rasul berdoa, ya Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Mati-matian mencari ilmu itu, tapi ternyata tidak memberikan kemanfaatan pada diri. Ada Pak, ya. Saya waktu di kampus, kita sama-sama lah kita. Dari sebegitu banyak mata kuliah di kampus, coba apa yang memberikan kemanfaatan? Berapa mata kuliah yang memberikan kemanfaatan? Kan kira-kira begitu.
Ada mata kuliah itu memang tidak memberikan dampak kepada kita. Tapi ini harus diselesaikan. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas yang dimaksudkan adalah ilmu yang bermanfaat itu. Ilmu yang bisa dipraktekkan, bisa mencerahkan orang lain, bisa memberikan jalan kepada orang lain, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik mendekatkan diri yang menyampaikan atau mendekatkan diri orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu tentang nyamuk. Ya. Itu bukan ilmu umum. Ya. Kan dalam Al-Quran ada juga, innallaha la yastahi ayyadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza matalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Ya, nyamuk itu juga perlu dipelajari karena dia adalah hamba Allah, ciptaan Allah. Ya. Jadi jemaah itu yang hormati Allah. Orang-orang dahulu pada masa Rasulullah SAW, apa gunanya nyamuk nih? Ya. Apa gunanya nyamuk nih? Jangan-jangan kita juga ada yang seperti itu. Tidak ada manfaatnya nyamuk. Rupanya banyak orang yang hidup menopang kehidupannya gara-gara ada nyamuk. Iya kan? Ada nggak kira-kira profesor nyamuk? Baikkan saya. Ada kan? Berapa ribu orang yang hidup karena nyamuk? Itu pabrik anti nyamuk itu. Bangun apa lagi? Itu berbagai merek segala macam. Wah. Mereka mengatakan tak ada manfaatnya nyamuk. Ya. Makanan cicak apa itu? Maka mestinya Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Apapun yang diciptakan oleh Allah ini menjadi ilmu, ya, jadi dan ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang ilmu yang kita peroleh, yang kita dapatkan, itu besok juga akan ditanya kemana dipergunakan. Kalau begitu, carilah ilmu yang memang kira-kira bermanfaat untuk menyelamatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang membaca Al-Quran, ilmu tentang mendidik anak, ilmu tentang berjiran bertetangga, ilmu tentang puasa, ilmu tentang berzakat yang benar, ilmu tentang banyak sekali. Ilmu tentang obat nyamuk itu juga kan? Iya. Ilmu tentang obat nyamuk. Kalau sudah tahu, bagi kepada tetangga, bermanfaat kepada diri, bermanfaat kepada orang lain. Ya. Jadi begitu jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan ini dan juga lagi disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak akan bergerak kaki seseorang kelak di hadapan Allah sebelum menjawab kemana umurnya dihabiskan, kemana ilmunya dipergunakan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kami bisa doakan, kita bisa doakan menjadi perhatian buat kita semua. Semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa kita, semakin taat kita kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.